Seorang ibu Parubaya mencoba menipu senilai 10 juta rupiah. Modusnya, pelaku meminta bantuan membayar tagihan pembelian di toko online melalui virtual account. Saat tagihan terbayar, bukannya mengganti dengan uang tunai, pelaku justru kabur. Wanita Parubaya ini dibekuk warga saat akan kabur dari sebuah konter ponsel di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga melakukan percobaan penipuan melalui transaksi virtual account. Kepada petugas konter, pelaku meminta bantuan untuk membayar tagihan pembelian di sebuah toko online. Namun setelah permintaannya dituruti dengan nominal 10 juta rupiah, pelaku tidak menolak membayar secara tunai. Saat dicecar, pelaku justru berusaha kabur. Kita transaksi itu harus terima uang, ternyata anak buah saya nggak terima dulu. Jadi, nominalnya berapa, Bu? Nominalnya satu transaksi itu 5.100.000. Ini udah ada berapa transaksi ya? 2 kali. Jadi totalnya? Totalnya 10.200.000. Jadi masih ada transaksi 1 kali, cuman saya gagalin itu. Tadinya ibunya mau ngasih duit kalau transaksi satunya udah, satu lagi terbayar, kata dia gitu. Nggak bisa, soalnya ini udah 2 kali transaksi tapi ibu belum ngasih duit, kata saya gitu. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oknum pejabat Kementerian Agama meraup untung miliaran rupiah dengan menjadi calo pengangkatan CPNS. Sasarannya adalah para tenaga kontrak yang dijanjikan mendapat SK PNS tanpa tes. Oknum pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia ini ditangkap setelah menipu belasan tenaga kontrak di tempatnya bekerja. Pelaku menjanjikan para korban diangkat menjadi PNS tanpa tes dan mendapat SK. Untuk mendapatkannya, para korban harus memberikan uang ratusan juta rupiah. Atas perbuatan yang dilakukannya bertahun-tahun, pelaku meraup untung hingga miliaran rupiah. Awalnya dia bekerja di Kementerian Agama di bagian kepegawaian. Karena dari situ akhirnya dia ketemu dengan korban, habis itu mengiming-imingi korban bahwa korban bisa masuk PNS di Kementerian Agama tanpa dilakukan tes. Berarti saat ini masih aktif, Pak Kasat? Saat ini aktif tapi bukan di bagian kepegawaian. Pelaku diduga melakukan penipuan tidak hanya dilakukan di wilayah hukum Polres Ciamis, melainkan di berbagai daerah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Demi gaya hidup, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah mencuri mobil dengan modus pembiusan. Saat korban dilarikan ke rumah sakit, pelaku membawa kabur mobil untuk kemudian dijual. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Stefani Patricia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hei! Tim Resmo Polrestabes Semarang membekuk pelaku pencurian mobil rental di halaman SPBU Jalan Sukun, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. 2 pelaku dibekuk usai mengantarkan korbannya ke rumah sakit. Aksi pencurian yang dilakukan keduanya terekam kamera pengawas. Saat diinterogasi, aksi pencurian mobil dengan modus pembiusan ini didalangi oleh Dinda Arista, 28 tahun, warga Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Sementara pria pembawa mobil dibebaskan karena merupakan seorang sopir yang dipanggil oleh pelaku melalui aplikasi online untuk mengantar pelaku dan korban ke rumah sakit. Dalam catatan petugas, aksi pencurian mobil dengan modus pembiusan sudah dilakukan pelaku sebanyak 3 kali. Barang hasil kejahatan dijual seharga 10 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk gaya hidup. Dan kita amankan 1 orang perempuan ini yang memang yang bersangkutan sudah kami tetapkan menjadi tersangka terkait dengan pencurian dan kekerasan dengan modus
yang bersangkutan, tersangka ini memberikan campuran minuman yang berisi air, kemudian dicampuri dengan obat mata, sehingga mengakibatkan pengemudi ini pusing dan sakit perut. Berarti itu minumannya supir itu ya? Kamu ambil minuman supir itu? Gimana cara ngambil kalau dia ada di dalam gitu? Enggak, dia di kamar mandi. Oh, pada saat dia turun, kamu ngambil minuman itu, kamu tetesin? Petugas menyita sejumlah barang bukti 1 unit mobil, botol mineral, dan botol obat tetes mata yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara 9 tahun.